Oke, selamat pagi adik-adik semua dimanapun kalian berada. Puji syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama. Kalau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari relasi, sekarang kita masuk pada fungsi. Syarat fungsi adalah setiap anggota domain atau daerah asal itu mempunyai kawan di kodomain atau daerah kawan dan kawannya itu adalah tunggal. Sebagai contoh misalkan begini. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B, di mana A itu anggotanya 1, 2, 3 dan B itu anggotanya A, B, C. Kemudian apakah himpunan A ke himpunan B ini merupakan fungsi? Kita sesuaikan dengan caranya tadi. Syarat yang pertama, setiap anggota domain atau daerah asal itu mempunyai kawan di kodomain. 1 punya panah, 2 punya panah, 3 punya panah. Berarti betul. Kemudian syarat yang kedua, kawannya tunggal. Maksudnya 1 ini panahnya hanya 1. Oh, 1 bersiji, 2 bersiji, 3 juga hanya 1. Maka ini adalah fungsi. Kemudian contoh berikutnya, misalnya apakah ini fungsi atau bukan? Tinggal kita cek. Yang di depan itu harus semuanya punya panah. Ada panahnya, ada panahnya, ada panahnya. Syarat yang kedua, panahnya hanya 1. Oh, ini 1, 1, 1. Berarti ini juga fungsi. Yang belakang tidak pengaruh nih. Kemudian contoh yang ketiga, 1, 2, 3. Oh, punya. 1, 1, 1. Oh, ini berarti betul, dia juga fungsi. Kemudian yang keempat, ini 1, 2, 3. A, B, C. 1 punya, 2 punya, 3 enggak punya. Berarti ini bukan fungsi atau BF. Gambar yang kelima, 1, 2, 3. Punya. Ini panahnya kok 2. Oh, berarti ini bukan fungsi. Jadi syarat suatu fungsi itu adalah setiap anggota yang di depan itu mempunyai panah dan panahnya hanya 1, tidak boleh ngepang. Itu cirine. Jadi semuanya punya panah dan panahnya tidak boleh ngepang. Oh, ini ngepang, jelas salah. Ini enggak ada, jelas salah. Kalau ini yang belakang enggak ada, tidak pengaruh karena yang dilihat itu adalah yang di depan. Itu kalau kita ditanyakan apakah suatu gambar itu termasuk dia kategori fungsi atau bukan. Kita masuk pada contoh berikutnya. Diketahui A adalah himpunan 1, 2 dan B itu himpunan yang beranggotakan A dan B. Tentukan yang A banyak pemetaan dari A ke B. Yang B buat diagram panahnya. Di sini saya tulis pemetaan. Pemetaan itu dengan fungsi itu maksudnya adalah sama. Jadi jangan bingung. Jadi fungsi dan pemetaan itu sama. Terus berikutnya, kalau kita ditanyakan banyak pemetaan dari A ke B, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Banyak pemetaan atau fungsi dari A ke B. Kalau ditanyakan banyak pemetaan dari A ke B, maka rumusnya adalah B pangkat A. Jadi dari A ke B, B pangkat A. Kalau dari B ke A, berarti A pangkat B. Intinya belakang, kemudian dipangkat yang depan. Terus tinggal kita lihat dari A ke B. A-nya tadi anggotanya ini ada 2. Kemudian B-nya ini anggotanya juga ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Berarti ini kita hitung ketemu 4. Jadi banyak pemetaan dari A ke B itu ada 4. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan buatlah diagram panahnya. Karena banyak pemetaan atau fungsinya ada 4, maka nanti kita harus bisa menentukan 4 buah gambar yang merupakan fungsi. Kita mulai dari yang pertama dulu. A, anggotanya ada 1, 2. Kemudian B, di sini anggotanya adalah A sama B.
Kita sembarang garis, yang penting dia merupakan fungsi. Ini ketemu gambar yang pertama. Kemudian lagi di sini A, di sini B, ini 1, ini 2. Kemudian di sini A, B, 1 panah ke B, 2 panah ke A. Ini juga fungsi. Ketemu 2. Kemudian lagi di sini 1, 2. Ini A, ini B. Berikutnya 1 panah ke A, 2 panah ke A. Dia juga fungsi. Berarti sudah 3. Satu lagi A, B. Ini 1, ini 2. Berikutnya ini A, ini B. Gantian 1 ke B, 2 ke B. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, sudah sesuai. Berarti banyak diagram panah yang merupakan fungsi itu ada 4. Sehingga nanti kalau kita ketemu soal IC, pas kalian ulangan ataupun nanti kalian tes semester atau semesteran, kemudian ditanyakan buatlah diagram panah yang merupakan fungsi, maka langkah yang pertama kamu hitung pakai rumus dulu, nanti ketemunya berapa, baru digambar, sehingga nanti untuk gambarnya itu jumlahnya harus sesuai. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Diketahui fungsi dari A ke B, di mana A itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Kemudian B itu adalah A, B, C, dan D. Kemudian tentukan domain, kodomain, dan ring. Domain itu adalah daerah asal. Jadi yang dimaksud dengan domain ini adalah daerah asal. Daerah asal itu adalah semua anggota yang di depan. Kita lihat anggotanya ini, oh berarti ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka daerah asal atau domainnya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan kodomain itu daerah kawan. Berarti semua anggota yang di belakang. Berarti A, B, C, D. Terus yang ketiga, kalau ditanyakan ring itu perkara daerah hasil. Daerah hasil adalah anggota dari yang di belakang yang kena panah dari depan. Kena panah tidak. Oh, berarti daerah hasilnya adalah A, B, dan C. Jadi itu kalau ditanyakan domain, kodomain, ring. Domain itu daerah asal, semua anggota yang di depan. Kodomain itu daerah kawan, semua anggota yang di belakang. Kemudian ring itu daerah hasil, anggota yang di belakang yang kena panah dari depan. Terlanjut contoh berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dengan daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, dan 1. Tentukan daerah hasilnya. Karena daerah asalnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4, maka masing-masing nanti tinggal kita masukkan. Kita mulai dulu dari min 2. X min 2 kita masukkan ke dalam fungsinya sini. F min 2, maka nilai X ganti min 2, berarti 2 kali min 2 tambah 3. Ini min 4 tambah 3 berarti min 1. Kemudian X sama dengan min 1 kita masukkan. F min 1 sama dengan 2 kali min 1 plus 3. Berarti ini min 2 tambah 3, 1. Kemudian X sama dengan 0. Berarti F 0 ini sama dengan 2 kali 0 tambah 3. 0 tambah 3, 3. Kemudian yang terakhir X sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 2 kali 1 tambah 3 berarti 5. Sehingga kalau ditanyakan daerah hasil atau ring, maka hasil dari perhitungan tinggal kita tulis, urutkan aja dari yang paling kecil. Berarti min 1, 1, 3, 5. Jadi daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dengan daerah asal min 2, min 1, 0.
Dan 1 adalah min 1, 1, 3, dan 5. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 6x min 5. Tentukan nilai dari f3. Kemudian yang B, nilai m jika fm sama dengan 7. Kita mulai dari yang pertama dulu. Untuk yang A, diketahui fx, tadi fx ini sama dengan 6x min 5. Berikutnya pertanyaan adalah f3. Kalau ditanyakan f3 berarti x tinggal ganti 3. Berarti 6 kali 3 min 5. 6 kali 3 18 kurangi 5 berarti 13. Terus yang B sekarang, nilai m jika fm sama dengan 7. Langkahnya sama. Kalau fx sama dengan 6x min 5, kalau fm ini berarti 6m min 5 sama dengan, di soal sudah ada 7. Berarti 6m sama dengan, ini pindah ruas 12, berarti m sama dengan 2. Jadi nilai m yang memenuhi fm sama dengan 7 adalah m sama dengan 2. Terus lanjut ke soal berikutnya, ini soal favorit ujian. Diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f5 sama dengan 21 dan f2 sama dengan 12, nilai dari f-1 adalah. Sebelum kita mencari nilai dari f-1, maka kita menentukan nilai a dan b dulu. Caranya di sini kita jabarkan mulai dari yang besar dulu. Kalau diketahui fx ini sama dengan ax plus b, ini ada f5, ada f2, oh besar 5, kita jabarkan dulu. F5 berarti x-nya kita ganti 5, cuman posisinya kita balik. 5a plus b ini sama dengan sekalian 21. Gantian satunya f2 berarti 2a plus b sama dengan 12. Ini kita garis kurangi, pasti dikurangi. 5 kurangi 2, 3a. B nya habis. 21 kurangi 12, 9. Berarti ketemu a sama dengan 3. Setelah ketemu a sama dengan 3, kita pilih salah satu persamaan, boleh atas boleh bawah. Kita masukkan untuk nilai a-nya. Berarti kalau kita masukkan yang bawah ini 2a plus b ini sama dengan 12. 2 kali 3 tambah b sama dengan 12. 2 kali 3 ini 6 tambah b sama dengan 12. Berarti b sama dengan, ini pindah ruas jadi min, berarti ketemu b nya 6. Setelah ketemu nilai A sama nilai B, kita gantikan ke soalnya sini. Berarti FE ini sama dengan A-nya kita ganti 3. Berarti 3E. B-nya kita ganti 6, berarti plus 6. Karena yang ditanyakan nilai dari F-1 ya, ini kita ganti aja. F kurung min 1 berarti 3 kali min 1 tambah 6. Berarti min 3 tambah 6 berarti 6. Sehingga nilai dari f-1 adalah 6. Perhatikan langkah-langkah urutan pengerjaannya, karena nanti itu pasti keluar. Entah nanti di Pilgan maupun di IC, karena soal ini adalah soal favorit untuk soal-soal tes. Kita lanjutkan untuk contoh yang terakhir ini. Diketahui fungsi gx sama dengan px plus q. G6 sama dengan 19. Kemudian g-3 itu sama dengan min 17. Tentukan nilai dari g2. Kalau di contoh yang pertama tadi fungsinya fx sama dengan ax plus b. Tapi di sini fungsinya gx sama dengan px plus q. Jangan bingung karena ini sama aja. Nah, langkahnya untuk fungsi kita tuliskan dulu. Gx sama dengan px tambah q.
Terus berikutnya, dari dua yang diketahui ini, kita pilih yang besar dulu. Oh, besar 6. Maka di sini G6 sama dengan 6P ditambah Q sama dengan 19. Gantian satunya, G-3 sama dengan min 3P tambah Q sama dengan min 17. Habis itu kita garis seperti tadi. Terus perhitungan di sini 6 min 3. Jadi kalau bingung dijejer 6 min 3, oh jadi plus. Berarti 9P. Q-nya habis. Berikutnya yang ini 19 min 17. Berarti ini 36. Kita hitung ketemu P-nya 36 bagi 9 4. Ini ketemu nilai P. Setelah ketemu nilai P, langkah berikutnya kita menentukan nilai Q. Kita masukkan ke salah satu persamaan, bisa atas bisa bawah. Tapi masukkan persamaan yang bernilai positif biar nanti kalian tidak bingung dalam perhitungan. Berarti kita masukkan yang atas ini saya tulis 6P ditambah Q sama dengan 19. P-nya kita ganti 6 kali P-nya 4 ditambah Q sama dengan 19. 6 kali 4 24 tambah Q sama dengan 19. Berarti Q sama dengan 19 ini pindah ruas jadi min 24. Berarti ketemu Q-nya adalah min 5. Setelah ketemu nilai P dan Q, kita gantikan ke soalnya dulu. Berarti GE sama dengan P-nya kita ganti, berarti 4X. Q-nya kita ganti, berarti min 5. Berarti ketemu fungsinya adalah ini. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari G2, berarti tinggal ganti. G2 berarti 4 kali 2 kurangi 5. Berarti ini 8 kurangi 5. Berarti ketemu 3. Jadi nilai dari G2 adalah 3. Itulah model-model fungsi, jadi relasi fungsi. Model variasi soalnya seperti ini, dan untuk soal-soal yang FE, GX seperti contoh yang barusan kita bahas, ini adalah soal-soal yang sangat seringkali keluar pada saat tes. Sampai ujian sekolah, ujian nasional ini juga keluar. Jadi harapannya nanti ini kalian ulang sampai kalian paham, sehingga nanti begitu masuk materi tes, karena waktunya kan tinggal bulan September tesnya nanti, kalian sudah siap. Saya kira sampai di sini untuk materi relasi fungsi. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights.